Hadis riwayat Bukhari, kitab permulaan wahyu, tentang permulaan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Ukhail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Azubair, dari Aisyah ibu kaum mukminin, bahwasanya dia berkata, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW adalah dengan mimpi yang nyata dalam tidur, dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau berkeinginan untuk menyendiri, lalu beliau memilih gua Hiro dan bertahanuj, yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya, sebelum kemudian kembali kepada keluarganya guna mempersiapkan bekal untuk bertahanuj kembali. Beberapa waktu setelahnya beliau menemui Khadijah lagi mempersiapkan bekal seperti sebelumnya, sampai akhirnya datanglah suatu yang hak pada beliau saat berada di gua Hiro. Malaikat mendatanginya seraya berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk kedua kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Kemudian malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskanku dan berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Kemudian Nabi Muhammad SAW pulang menemui Khadijah binti Khuwailid dengan membawa kalimat wahyu tadi, dalam keadaan gelisah dan sangat ketakutan. Beliau bersabda, selimuti aku, selimuti aku. Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau menceritakan peristiwa itu kepada Khadijah. Aku mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah berkata, demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya, karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahim, seseorang yang jujur dalam tutur kata, menolong yang lemah, memberi kepada orang yang tak punya. Engkau juga memuliakan tamu dan membela kebenaran. Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra paman Khadijah yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Saat itu Warokoh sudah tua dan matanya buta. Khadijah berkata, wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh keponakanmu ini. Warokoh berkata, wahai ponakanku, apa yang tengah engkau alami? Maka Rasulullah menuturkan peristiwa yang dialaminya. Warokoh berkata, ini adalah namus, seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Duhai seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat kamu nanti diusir oleh kaummu. Rasulullah SAW bertanya, apakah aku akan diusir mereka? Warokoh menjawab, iya, karena tidak ada satu orang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang engkau bawa ini kecuali akan dimusuhi. Seandainya aku ada saat kejadian itu, pasti aku akan menolongmu dengan kemampuanku. Warokoh tak lama kemudian meninggal dunia pada masa kesenggangan turunnya wahyu. Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Jabir bin Abdullah al-Ansari bertutur mengenai masa kesenggangan turunnya wahyu, bagaimana Rasulullah SAW ceritakan. Ketika aku sedang berjalan, aku mendengar suara dari langit, lalu aku memandang ke arahnya, dan ternyata ada malaikat yang pernah datang kepadaku di gua Hiro. Ia sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun ketakutan dan pulang, dan berkata, selimuti aku, selimuti aku. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu, wahai orang yang berselimut, bergegaslah dan beri peringatan sampai firman Allah, dan berhala-berhala tinggalkanlah. Sejak saat itu, wahyu terus turun berkesinambungan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf dan Abu Saleh, juga oleh Hilal bin Radad
dari Asyuri. Dan Yunus berkata, dan Ma'mar menyepakati bahwa dia mendapatkan dari Asyuri. Hadis Imam Bukhari nomor 3. Bacalah. Maka Rasulullah menjawab, aku tidak bisa membaca. Beliau menjelaskan, lalu malaikat itu pun menarik dan menutupiku hingga aku pun merasa kesusahan. Kemudian malaikat itu kembali lagi padaku dan berkata, bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Malaikat itu menarik kembali dan mendekapku hingga aku merasa kesulitan, lalu memerintahkan kepadaku untuk kedua kalinya seraya berkata, bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Ia menarik lagi dan mendekapku ketiga kalinya hingga aku merasa kesusahan. Kemudian malaikat itu menyuruhku kembali seraya membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka dengan badan yang menggigil, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada Khadijah seraya berkata, selimutilah aku, hingga perasaan takut beliau pun hilang. Setelah itu beliau berkata kepada Khadijah, wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku? Sungguh aku merasa khawatir atas diriku sendiri. Akhirnya beliau pun menuturkan kejadian yang beliau alami. Khadijah berkata, tidak, bergembiralah engkau. Demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu. Demi selama-lamanya, sesungguhnya engkau benar-benar seseorang yang senantiasa menyambung silaturahim, seorang yang jujur kata-katanya, menolong yang lemah, memberi kepada orang yang tak punya. Engkau juga memuliakan tamu dan membela kebenaran. Akhirnya Khadijah pergi dengan membawa beliau hingga bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Ia adalah anak pamannya Khadijah, yakni saudara bapaknya. An-Naufal adalah seorang penganut agama Nasrani pada masa jahiliyah. Ia seorang yang menulis kitab Arab. Ia menulis dari kitab Injil dengan bahasa Arab. Saat itu ia telah menjadi syah yang sudah tua renta lagi buta. Khadijah berkata padanya, wahai anak pamanku, dengarkanlah tuturan dari anak saudaramu. Waraqah berkata, wahai anak pamanku, apa yang telah kamu lihat? Maka Nabi Muhammad SAW pun mengabarkan padanya tentang kejadian yang telah beliau alami. Kemudian Waraqah pun berkata, ini adalah namus yang pernah diturunkan kepada Musa. Sekiranya aku masih muda dan sekiranya aku masih hidup. Ia mengatakan beberapa kalimat. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, ya, tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa, kecuali ia akan disakiti. Dan sekiranya aku masih mendapati hari itu, niscaya aku akan menolongmu dengan pertolongan yang hebat. Tidak lama kemudian Waraqah pun meninggal. Sementara wahyu terputus hingga membuat Rasulullah SAW sedih. Muhammad bin Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu ma berkata, Rasulullah SAW menceritakan kejadian pertama kalinya turunnya wahyu. Beliau bersabda, ketika aku tengah berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara yang berasal dari langit. Maka aku pun mengangkat pandanganku ke arah langit. Ternyata di atasnya terdapat malaikat yang sebelumnya mendatangiku di Gua Hiro, tengah duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun lari darinya dan segera pulang menemui keluargaku, seraya berkata, selimutilah aku, selimutilah aku. Maka keluarga beliau pun segera menyelimutinya. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu sucikanlah, dan tinggalkan sesembahan berhala. Abu Salamah berkata, Arisya adalah berhala-berhala yang disembah oleh kaum jahiliyah. Setelah itu maka turunlah wahyu dengan berurutan. Hadis riwayat Bukhari 4572. Maka aku menjawab, saya tidak bisa membaca. Lalu dia mendekapku dan menutupiku hingga aku kepayahan. Kemudian melepasku dan berkata, bacalah. Aku menjawab, saya tidak bisa membaca. Ia mendekapku lagi dan menutupiku untuk kedua kalinya hingga aku kepayahan. Kemudian melepasku lagi seraya mengatakan, bacalah.
Aku menjawab, saya tidak bisa membaca. Maka ia mendekapku dan menutupku untuk ketiga kalinya hingga aku kepayan. Kemudian melepasku lagi dan mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat alamal insana malam ya'lam. Kemudian beliau pulang dengan menggigil hingga menemui Khadijah dan berkata, selimutilah aku, selimutilah aku. Maka keluarganya pun menyelimuti beliau sampai rasa ketakutan beliau menghilang. Kemudian beliau berkata, ya Khadijah, apa yang terjadi pada diriku? Beliau menceritakan peristiwa tersebut kepadanya dan berkata, aku mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah menjawab, sekali-sekali tidak, bergembiralah demi Allah. Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya, sebab engkau suka menyambung silaturahim, berkata jujur, menghilangkan kesusahan serta menjamu tamu, serta membela kebenaran. Maka Khadijah pergi bersama beliau menemui Waraqah bin Naufal. Beliau menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Husyai, anak paman Khadijah atau saudara ayahnya. Ia adalah semasa jahiliyah beragama Nasrani dan suka menulis kitab suci Arabi. Ia menulis Injil Arabi dengan kehendak Allah. Dan dia seorang kakek yang cukup umur dan buta. Maka Khadijah berkata kepadanya, wahai anak paman, dengarkanlah apa yang dituturkan anak saudaramu. Waraqah bertanya, hai anak saudaraku, apa yang telah kau lihat? Maka Nabi Muhammad SAW mengabarkan apa yang telah beliau lihat. Spontan Waraqah mengatakan, ini adalah namus yang pernah diturunkan kepada Musa. Duhai, sekiranya ketika itu aku masih gagah perkasa dan masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Adakah kaumku akan mengusirku? Tanya Nabi Muhammad SAW. Waraqah menjawab, iya, tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang kau bawa, melainkan ia akan dimusuhi. Jikalau aku temui hari-harimu, niscaya aku membelamu dengan gigih. Kemudian tak lama berselang, Waraqah meninggal dan wahyu berhenti beberapa lama hingga Nabi Muhammad SAW sedih. Berita yang sampai kepada kami, kesedihan yang beliau alami sedemikian rupa hingga beliau beberapa kali ingin bunuh diri dengan cara menerjunkan diri dari puncak gunung. Setiap kali beliau naik puncak gunung untuk menerjunkan dirinya, Jibril menampakkan diri dan mengatakan, hai Muhammad, sesungguhnya engkau betul-betul Rasulullah. Nasihat ini menjadikan hatinya lega dan jiwanya tenang dan pulang. Namun jika sekian lama wahyu tidak turun, jiwanya kembali terguncang. Dan setiap kali ia naik puncak gunung untuk bunuh diri, Jibril menampakkan diri dan menasihati semisalnya. Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat Falikul Isbah, yaitu cahaya matahari ketika siang dan cahaya bulan ketika malam. Hadis riwayat Bukhari 6467.